harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dia begini nih, nah saya otomatis menghindarin. Abang ipar saya bilang awas pembatas, nggak kelihatan saya pembatasnya. Abang dari atas flyover apa dari bawah? Saya dari atas flyover. Yang satu lagi mobil dari bawah? Bawah kayaknya sih, karena saya ketemu di situ. Jalanan. Pokoknya saya ngantem bisa ke sini apa akibat dari ngantem pembatas. Oh, tapi memang tahu kondisi jalan di sini atau baru pertama? Saya tahu kondisi sini, tapi saya nggak lihat ada pembatas. Masih soal kecelakaan, saudara, truk bermuatan pipa besi menabrak sejumlah kendaraan dan kios warga di Jalan Raya Puncak Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang tewas dan 3 orang lainnya luka-luka. Kecelakaan terjadi saat truk melaju dari arah Puncak menuju Bandung, tepatnya di Jalan Raya Puncak, Desa Bekarsari, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Truk melaju kencang saat melintas di jalan menurun hingga menabrak 1 unit minibus yang ada di depannya dan menabrak 2 pengendara sepeda motor. Truk berhenti dan terguling setelah menabrak kios tambal ban dan warung kopi. Menurut kondektur truk mengalami remblong. Barusan terjadi. Rem bagi turunan kan macet, remnya jadi blong jadi kenaan habis loncat duaan, jadi supir serangan kan dia naik loncat tapi panik. Itu sejauh berapa kilo Pak alami remblong itu Pak? Ayah mungkin 1,5 kilo lah. Yang menjadi sorotan, saudara, polisi melakukan sterilisasi dan olah tempat kejadian perkara di lokasi ledakan yang menewaskan seorang penghuni rumah di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Tim Gegana Polda Sulsel bersama anggota Polres Bulukumba melakukan sterilisasi sekaligus melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi ledakan di Desa Lolisang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Polisi memasang garis polisi dan memastikan tidak ada lagi sisa-sisa bahan peledak yang memicu ledakan susulan di lokasi. Dari hasil olah TKP sementara, diduga ledakan berasal dari ledakan bahan peledak yang biasa digunakan untuk bahan baku bom ikan. Namun, polisi belum bisa menjelaskan lebih dalam karena masih menunggu semua hasil olah TKP. Akan sterilisasi dan sudah dipastikan di seputaran TKP tidak ada lagi potensi ledakan susulan yang bisa terjadi. Kami juga masih melaksanakan koordinasi dengan Bitlab 4 Polda Sulawesi Selatan untuk menentukan jenis kimia unsur yang digunakan untuk merakit bom tersebut. Saat ini masih dilaksanakan olah TKP dari Satreskrim dan juga tim Satgegana dan Bitlab 4 Polda Sulawesi Selatan. Sebelumnya, sebuah ledakan terjadi di salah satu rumah warga di Desa Lolisang, Bulukumba, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Akibat ledakan tersebut, bagian dapur rumah rusak parah, serta dinding rumah retak. Seorang penghuni rumah juga tewas akibat ledakan ini. Diduga ledakan terjadi akibat bom ikan yang biasa digunakan korban untuk menangkap ikan. Informasi lainnya, saudara, kapal motor penyeberangan Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam di Selat Bali pada Rabu malam. Menurut manifest, KMP Tunu Pratama Jaya membawa 53 penumpang dan kemudian 12 ABK serta 22 kendaraan. KMP Tunu Pratama Jaya bertolak dari Pelabuhan Ketapang, Gilimanuk, Jawa Timur pada Rabu pukul 23.05 waktu Indonesia Barat menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Pukul 00.15 waktu Indonesia Tengah, KMP Tunu Pratama Jaya meminta pertolongan karena mengalami kebocoran mesin kapal.
Pukul 00:19 waktu Indonesia Tengah, KMP Tunu Pratama Jaya mengalami blackout. Kemudian saudara pukul 00:22 KMP Tunu Pratama Jaya 3888 posisi akan mengejar dan membantu evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya. Namun tidak mampu mendekat dan menginformasikan ke LPS Gilimanuk bahwa KMP Tunu Pratama Jaya sudah terbalik dan hanyut ke arah selatan. Tiga penumpang dan 1 ABK KMP Tunu Pratama Jaya dipastikan selamat usai kapal yang mereka tumpangi tenggelam di Selat Bali. Koordinator Pos SAR Banyuwangi Wahyu Setiabudi bilang korban kapal tenggelam selamat setelah salah satu ABK membuka sekoci dan menyelamatkan 3 orang lainnya. Saat ini seluruh korban selamat berada di perairan Cekik, Gilimanuk, Bali. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI Angkatan Laut, dan Satpol Air Polresta Banyuwangi masih terus melakukan penyisiran di sekitar titik kapal tenggelam. Telah diketemukan 4 korban dengan 1 korban KKM atas nama Pak Sandi, terus Pak Saroji, Mansur, dan Romi Alfa Hidayat. Untuk 3 korban itu adalah penumpang, terus yang 1 korban adalah KKM. Info yang kami terima dari teman-teman tim SAR gabungan tersebut itu 1 KKM atas nama Pak Sandi itu mencoba untuk menurunkan perahu skoci yang ada di perahu tersebut dan mencoba untuk menyelamatkan 3 penumpang tersebut. Untuk 4 korban tersebut kondisi selamat dan sehat dan sekarang masih ditangani oleh tim medis di Gilimanuk. Dan untuk mengetahui perkembangan pencarian korban tenggelamnya kapal motor penyeberangan Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, saudara, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV Dwi Rendra di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, dan I Gede Ardika di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kita ke Dwi Rendra terlebih dahulu. Selamat pagi, Rendra. Ini setelah ada 4 orang yang dipastikan selamat, kemudian bagaimana perkembangan pencarian korban pagi hari ini? Petugas tim SAR gabungan terus melakukan pencarian di Selat Bali dan saat ini update terbaru selain dari 4 orang selamat ditemukan ada 18 orang, diantaranya rinciannya 16 orang meninggal dunia dan 2 orang selamat. Untuk detailnya saat ini proses identifikasi masih terus dilakukan oleh petugas yang berada di Bali. Oke, dari 16 orang yang meninggal dunia kemudian 2 selamat ini apakah memang masih ditemukan di lokasi yang berdekatan atau masih jauh dari sebelumnya ditemukan 4 orang yang selamat? Ya, hasil dari perbincangan saya bersama tim SAR gabungan tadi dijelaskan bahwa 16 orang meninggal dan 2 orang selamat ditemukan secara terpisah. Meski begitu masih dalam satu jalur linear antara penyeberangan Ketapang ke Gilimanuk. Untuk memastikan lebih lanjut lagi, saat ini petugas terus memperluas lagi karena gerak ombak sudah mulai mengarah ke timur dan angin. Dan saat ini petugas gabungan masih terus melakukan pendataan karena saat ini di Pelabuhan Ketapang sejumlah keluarga, kerabat terus memadati area Pelabuhan Ketapang karena di sana tersedia posko yang di mana saya tempat tadi berbincang kepada keluarga yang selamat. Mereka telah melakukan video call kepada keluarga yang selamat yang saat ini berada di Bali. Dan mereka mengaku bahwa kondisi korban selamat dalam kondisi sehat. Meski begitu, tetap didampingi oleh tim medis yang berada di Bali tersebut. Oke, baik. Kemudian untuk pencarian di titik yang sekarang sedang difokuskan oleh petugas gabungan
Bagaimana kondisi di sana sebenarnya, Rendra? Apakah cuaca mendukung atau seperti apa? Ya, saat ini kondisi di Pelabuhan Ketapang terpantau sedikit berawan dan angin mulai membesar. Meski begitu, petugas personil gabungan dari tim BPBD, Basarnas, TNI, Polri terus mulai berdatangan. Ya, di mana mereka standby di posko Pelabuhan Ketapang untuk memberikan informasi kepada keluarga yang datang ke pos Ketapang ini. Mereka selain melakukan identifikasi, pihak petugas juga melakukan identifikasi seperti pakaian dan ciri-ciri penumpang dan nama, alamat untuk memudahkan proses identifikasi jenazah maupun selamat dan meninggal dunia. Oke, Rendra, saya ingin memastikan kembali terkait dengan jumlah korban. Tadi ada sebutkan ada 16 orang meninggal, kemudian 2 selamat. Berarti total untuk korban yang meninggal dunia sejauh ini ada 16, betul? Ya, saat ini sejauh ini sudah ada 16 orang dan itu disampaikan oleh Kapolresta Banyuwangi saat melakukan konversi pers. Oke, kemudian untuk korban selamat jika ditambah mungkin dari yang ditemukan baru saja ada 2, kemudian sebelumnya ada 4. Total untuk korban selamat berarti ada 6 orang, betul? Ya, betul. Total korban selamat saat ini ada 6 orang dan yang pertama ada 4 orang. 4 orang tersebut selamat karena bantuan kapal skoci yang diaktifkan ketika perahu mulai karam, tenggelam. Dan 2 orang lagi masih belum bisa dipastikan. Saya tadi sempat berbincang bersama Basarnas wilayah Banyuwangi. Saat ini 2 orang yang selamat yang terbaru ini masih dilakukan identifikasi. Begitu. Di lokasinya berada di Bali. Oke, baik. Kita akan bergeser dari Ketapang Banyuwangi ke Pelabuhan Gilimanuk, saudara. Di Bali ada jurnalis Kompas TV, I Gede Ardika. Selamat pagi, Gede. Bagaimana pantauan Anda di Pelabuhan Gilimanuk? Apakah memang sama ada posko juga di sana untuk keluarga korban bisa mencari ataupun memastikan nasib keluarga mereka yang menjadi korban? Ya, baik saudara, memang pagi hari ini proses pencarian dan pertolongan seperti itu penumpang kapal Gunung Pramajaya masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan baik dari Bali atau Jemberana dan juga dari Banyuwangi. Di Pelabuhan Gilimanuk sendiri, saudara, Kapolres Jemberana dan juga instansi terkait seperti Syah Bandar dan BPBD, ASDP juga saat ini sudah membuka posko seperti itu yang bertempat di ruang rapat VIP PT SDP di gedung ASDP sendiri untuk menampung informasi-informasi dari mungkin warga yang merasa keluarganya adalah penumpang dari KMP Tunu Pramajaya. Dan terkait dengan korban yang telah ditemukan sampai saat ini, saudara, saya belum sempat mengambil visual atau mengupdate lagi seperti apa korban selamat dan meninggal dunia. Namun informasi terkait dengan 16 korban meninggal, lalu 6 korban selamat seperti itu akan terus saya informasikan kepada Anda, termasuk juga nama-nama nanti akan saya informasikan selanjutnya. Karena sampai detik ini saya belum mendapatkan informasi terkait korban yang selamat maupun yang meninggal yang informasinya dibawa ke Pelabuhan Gilimanuk, seperti itu. Oke, tapi kalau untuk lokasinya, Gede, apakah memang lokasi posko ada di pelabuhan tersebut dan apakah sudah ada jenazah maupun misalnya tadi ada 2 orang yang dipastikan selamat dari Ketapang yang sampai di Bali? Ya, memang dari pantauan saya tadi ada beberapa sepertinya penumpang kapal yang selamat seperti itu tadi dibawa ke posko kesehatan pelabuhan seperti itu untuk dilakukan pengecekan kesehatan. Namun terkait dengan korban selamat lainnya dan juga korban meninggal dunia seperti itu, sampai hari ini saya belum dapat
visual lengkapnya. Namun akan saya terus update perkembangan dari tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ini kepada Anda, saudara. Oke, kemudian untuk keluarga korban Gede, apakah memang sudah ada yang banyak datang ke Pelabuhan Gilimanuk untuk kemudian memberikan data-datanya ataupun melaporkan kehilangan keluarganya? Jika di Ketapang tadi memang sudah banyak keluarga yang juga datang, apakah di Pelabuhan Gilimanuk juga sama? Ya, untuk pagi hari ini, saudara, memang keluarga yang merasa sebagai penumpang dari KMP Tunu Pratama Jaya ini memang dari dini hari tadi ada beberapa yang sudah datang ke Pelabuhan Gilimanuk. Namun sepertinya keluarga dari penumpang KMP Tunu Pratama Jaya ini mereka bergeser tadi ke Pelabuhan Banyuwangi untuk mungkin mendapatkan informasi lebih karena lokasi atau titik dari tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ini lebih mengarah ke perairan di Ketapang Banyuwangi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih I Gede Artika melaporkan langsung dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Dan sebelumnya ada rekan Dwi Rendra dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. KPK menggeledah rumah anak buah Gubernur Bobi Nasution, Kadis PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting, dan menemukan uang tunai 2,8 miliar rupiah. Serta senjata api jenis Beretta beserta amunisi. Informasinya usai jeda. Viva hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Hash! Flu, minum Insa. Gitu aja masa nggak tahu. Flu dan batuk. Minum Insa flu dan batuk. Nggak tahu nggak apa-apa. Karena baru. Efektif redakan demam, hidung tersumbat, dan batuk kering. Inza flu dan batuk. Solusi efektif redakan flu dan batuk kering. Produksi Konimax. Tenggorokan kering? Minum Adem Sari Herbal Lemon. Vitamin C tinggi. Adem Sari. Jodohnya makan nikmat. Adem Sari. Cepat ademnya. Mulai 25 kalsium 콜라겐 부르크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스. No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐, susu awet muda. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Escalate your senses to make every move excellent. Suzuki Grand Vitara. Excellence escalated. Mulai 25 kalsium 콜라겐 부르크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스. No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐, susu awet muda. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Mulai 25 kalsium 콜라겐 부르크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스. No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐, susu awet muda.
Sapa Indonesia Pagi kembali hadir saudara. Penyidik KPK menggeledah rumah tersangka kasus korupsi pembangunan jalan Mandailing Natal, Sumatera Utara, Topan Ginting, dan menyita uang tunai 2,8 miliar rupiah serta senjata api jenis Beretta beserta amunisi. KPK juga membuka peluang memeriksa atasan Topan, yakni Gubernur Sumut, Bobi Nasution. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah mewah Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Ginting yang berada di klaster Topas, Perumahan Royal Sumatera, Kota Medan. Penyidik KPK terlihat membawa sejumlah barang berupa 3 koper, 1 koper berwarna hitam dan 1 berwarna biru. Dalam keterangannya KPK bilang dari penggeledahan di rumah Topan Ginting, KPK menemukan uang tunai 2,8 miliar rupiah dan senjata api jenis Beretta beserta amunisi. Tim melakukan penggeledahan di rumah tersangka TOP. Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti juga akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian. Sebelumnya KPK juga menggeledah sebuah rumah di Jalan Busi, Medan yang diduga sebagai kantor sementara Topan Ginting. Penggeledahan ini dilakukan setelah sebelumnya KPK menggeledah kantor PUPR Sumatera Utara. KPK menetapkan 5 tersangka dan menyita uang senilai lebih dari 200 juta rupiah dari hasil OTT di Mandailing Natal, Sumatera Utara, di mana salah satu tersangka adalah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting yang dikenal dekat dengan Gubernur Sumut, Bobi Nasution. KPK bilang selain tersangka, pihaknya juga memeriksa pejabat di Pemprov Sumut lainnya, termasuk Bobi. Ya, saat ini masih melakukan analisis dan pendalaman dari pemeriksaan para pihak, baik para tersangka, ya kemarin kita sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, dan juga pihak-pihak lainnya yang juga diperiksa pasca kegiatan tangkap tangan. KPK akan mendalami dan menelusuri proyek-proyek pengadaan lainnya, termasuk jika diduga ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat, ikut berperan dalam pengkondisian proyek pengadaan tersebut. KPK tentu akan memanggil siapa saja sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Nanti tentu juga akan didalami keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penyidikan tersebut. KPK terbuka kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak siapa saja. Menanggapi penangkapan anak buahnya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bilang dirinya siap diperiksa KPK jika diperlukan. Bobi menegaskan, semua ASN yang terkait pada proyek itu harus siap diperiksa jika dibutuhkan KPK. Kan kemarin juga sudah jelas ya, kalau ada aliran dana ataupun kalau butuh keterangan, saya sampaikan kemarin, jangankan gubernurnya, semua ASN, semua yang memang kalau perlu memberikan keterangan yang dipanggil, harus siap. Semua bupati, semua ASN, kalau perlu dipanggil, panggil silakan. Apa udah ada panggilan dari KPK? Ada surat panggilan dari KPK, Pak? Ya jangan tanya saya. Dari Pak Budi bagaimana, Pak? Ya jangan tanya saya. Dari Pak Budi apa udah menerima surat dari KPK? Nanya dulu udah dikirim atau belum, masa jangan tanya saya. Proyek jalan di Mandailing Natal bernilai 231,8 miliar rupiah. KPK menduga Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Ginting mendapat janji fee 8 miliar rupiah dari pihak swasta. Tim Liputan, Kompas TV. 40 tahun lamanya sudah, toga yang melambangkan perisai integritas dikenakan oleh Ketut Madhudin Jamal, Ketua Pengadilan Tinggi Agama KPTA Bali dalam pengabdiannya sebagai seorang hakim. Selama waktu tersebut, toga ini tak pernah ternoda oleh kepentingan pribadi, tidak lusuh oleh tekanan kekuasaan dan tidak tercabik oleh iming-iming duniawi. Di bawah toga inilah, Madhudin Jamal mengabdi dalam sunyi dan bertindak hanya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini disampaikan Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto dalam sambutan Wisuda Purna Bakti KPTA Bali, Ketut Madhudin Jamal, Senin pagi di Gedung Pengadilan Tinggi Agama Bali.
Ketua MA bilang Madhudin Jamal selain aktif sebagai seorang hakim juga fokus terhadap dunia pendidikan. Di Tabanan, Bali, Madhudin bersama rekannya juga mendirikan Pesantren Bali Bina Insani, sebuah lembaga pendidikan inklusif yang mencerminkan kemajemukan dan toleransi yang luhur. Dalam kurun waktu 4 dekade tersebut, beliau telah menjadi saksi sekaligus pelaku dari dinamika hukum yang terus berkembang di tanah air. Toga yang melekat pada raga beliau tidak hanya mencerminkan atribut profesi, tetapi telah menjadi pancaran jati diri seorang abdi hukum yang setia pada nurani dan menjunjung tinggi integritas. Selain aktif sebagai seorang hakim, ternyata juga concern di dunia pendidikan. Sang wisudawan Purnabakti Ketut Madhudin Jamal senang atas pengalaman 40 tahunnya berkeliling Indonesia. Dirinya pun meyakini Pengadilan Tinggi Agama Bali khususnya dapat berkembang menjadi lebih baik lagi, sebab Bali memiliki kearifan lokal yang bisa dilestarikan dan dijunjung tinggi. Selain itu, dirinya juga berharap seluruh hakim di Pengadilan Tinggi Agama Bali bisa memiliki kemampuan berbahasa Inggris, sebab banyak pencari keadilan di Bali yang berasal dari luar negeri. Sementara itu ditanya terkait tentang kegiatannya usai masa Purnabakti, dirinya mengaku ingin melanjutkan pengabdian di masyarakat pada bidang pendidikan dan toleransi di tengah keberagaman. Saya Purnabakti malah senang, sebab saya akan bisa melakukan karya-karya terbaik yang selama ini agak abai, karena saya harus bagi waktu di pengadilan dan di luar pengadilan. Saya ingin nanti Pengadilan Agama Bali itu juga kiranya bisa mereka punya skill untuk menguasai bahasa asing, sebab di sini itu pencari keadilan dari mancanegara. Jadi tanpa itu rasanya tidak bisa pula. Literatur sekarang sudah sedemikian rupa pakai bahasa asing. Kemudian yang kedua, perkara-perkara yang masuk ke sini memang banyak yang kaum ekspatriat. Itu keunikannya. Mungkin pengadilan yang lain tidak seperti itu, tapi kaum ekspatriat adalah merupakan khas daripada lingkungan pengadilan agama di Bali, terutama pengadilan agama Badung dan Denpasar. Banyak sekali perkara-perkara orang asing di sini. Lahir di Buleleng pada 16 Juni 1958, Ketut Madhudin Jamal memulai karirnya sebagai staf di Pengadilan Agama Denpasar pada tahun 1985. Ia meniti karir dari panitera, Hakim Pengadilan Agama Denpasar tahun 1993, Sekretaris Pengadilan Agama, Hakim, Wakil Ketua dan Ketua tingkat pertama di berbagai kota seperti Pengadilan Agama Tabanan, Badung, Denpasar, Mataram, hingga Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, dan terakhir menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali pada 6 Mei 2024 hingga Purnabakti. Mengabdikan diri sebagai seorang hakim tentu bukanlah perkara yang mudah. Suatu jabatan yang syarat akan ujian dan godaan, peluang untuk menyimpang terbuka luas, ujian integritas datang dalam berbagai bentuk, baik secara halus maupun terang-terangan. Dedikasi dan pengabdian menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Komang Suwarbawa, Kompas TV Denpasar, Bali. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis pagi. Hasto didakwa dugaan suap dan perintangan penyidikan pergantian antar waktu mantan kader PD Perjuangan Harun Masiku. Usai jeda saudara bersama rekan Bremana Tenaya. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Mulai 25, kalsium, kolagen, 부르크랑, 꿀리크리프, 툴랑 크로포스. No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐, susu awet muda. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit.
Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Well Move. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Well Move, bergerak itu nikmat. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라게나 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라게나 수수 awet muda. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라게나 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라게나 수수 awet muda. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis 3 Juli 2025 menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pergantian antar waktu mantan kader PDI Perjuangan Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Agendanya, tim jaksa KPK akan membacakan tuntutan pada Hasto Kristianto. Sebelumnya pada pemeriksaan terdakwa, Hasto menyebut dirinya tidak memiliki kedekatan dengan Harun Masiku dan baru beberapa kali bertemu. Hasto Kristianto mengatakan kepada hakim, Harun Masiku tidak pernah berkomunikasi dengan dirinya terkait proses pencalekan dari Dapil Sumsel 1. Penetapan Harun Masiku merupakan keputusan dari hasil rapat pleno yang harus dipatuhi seluruh caleg PDI Perjuangan. Dapat nama dari senior partai, maka sekretariat tersebut kemudian mengantar kepada saya. Saya tidak punya kedekatan dengan Harun Masiku, itu saya luruskan. Kemudian ketika penetapan itu sifatnya keputusan. Yang mulia hanya satu kali bertemu dengan saya, yaitu pada saat memperkenalkan diri dan kemudian saya minta untuk mengisi formulir di sekretariat. Jadi hanya satu kali itu. Pencalekan itu selesai ketika pemilu tanggal 17 April. Iya, betul. Nah, setelah itu Saudara Harun Masiku bertemu saya di Rumah Aspirasi ketika mengundang saya. Ya sekitar bulan November. Sementara tim penasihat hukum Hasto, Roni Talapesi bilang, bukti yang dihadirkan JPU lemah dan mengindikasikan Hasto tidak terlibat dalam kasus Harun Masiku. Roni menegaskan jika bukti lemah, maka sudah sepatutnya Hasto dibebaskan. Bukti itu harus seterang cahaya. Jadi, kalau terdapat keraguan-raguan, maka hakim harus membebaskan terdakwa. Apalagi bukti-bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu tidak ada yang memberatkan Hasto Kristianto. Sumber uang suap dari Harun Masiku, obstruction of justice, 2 orang bapak berbadan tegap, bukan Hasto Kristianto. Posisi Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto terakhir ada di Kompas TV. Kami sudah tunjukkan jam 8 malam ada di Kompas TV, bukan di PT IKA. Jadi kami pikir bahwa saksi kunci, saksi mahkota yang dihadirkan oleh penuntut umum itu memperkuat bahwa Pak Hasto Kristianto ini nggak salah.
Hasto merupakan terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan kasus suap Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang menjadi buron sejak 2020. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merendam handphone agar tidak terlacak KPK pada operasi tangkap tangan OTT pada 8 Januari 2020. Hasto juga disebut memerintahkan Harun Masiku standby di kantor DPP PDIP agar tidak terlacak KPK. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, hari ini Sekjen PDI Perjuangan yang juga terdakwa kasus perintangan penyidikan dan juga suap Harun Masiku akan menghadapi sidang pembacaan tuntutan. Sebelumnya Hasto sudah diperiksa sebagai terdakwa dan mengaku tidak kenal dengan Harun Masiku dan proses pergantian antar waktu atau PAW Harun sudah dilakukan secara demokratis dari internal partai. Kemudian seberapa besar kemungkinan tuntutan untuk Hasto dan bagaimana kemungkinan hukuman Hasto dipidana atau justru malah dibebaskan. Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat pagi, Mas Heri. Selamat pagi, Mas Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Heri. Kemudian juga bergabung melalui sambungan daring Saudara, Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro. Selamat pagi, Mas Agung. Pagi, Mas Brahmana, Pak Magdir, Mas Heri. Ya, nanti juga akan bergabung di studio ya, Mas Agung ya, sedang dalam perjalanan. Kemudian bergabung juga melalui Zoom Saudara, Kuasa Hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail. Selamat pagi, Pak Magdir. Selamat pagi. Baik, saya mau ke Pak Magdir terlebih dahulu. Bagaimana nih Pak persiapan dari tim Hasto untuk menghadapi tuntutan di pagi hari ini? Iya, kalau menghadapi tuntutan ini kan tugas kita kan cuma menguping ya. Cuma mau mendengarkan secara baik apa yang akan menjadi tuntutan dari penuntut umum. Nah, tentu saja kami akan mempersiapkan diri untuk menyampaikan pembelaan yang akan membuktikan bahwa tuntutan dari penuntut umum itu tidak ada yang terbukti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja kami juga akan mencoba menunjukkan ya kebenaran dari versi kami sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Hal yang pasti, salah satu di antara argumen yang kami mau sampaikan adalah bahwa terhadap pergantian antar waktu, selama ini kan selalu disebut seperti itu ya. Sebenarnya bukan itu yang jadi persoalan pokok ya. Ini berasal dari satu keputusan judicial review Mahkamah Agung. Siapa sebenarnya yang bisa suara dari almarhum Pak Nazarudin Kemas itu siapa yang bisa menggunakannya. Nah, PDIP menganggap sesuai dengan keputusan judicial review itu adalah haknya partai ya. Suara itu akan diberikan kepada siapa? Itu putusan Mahkamah Agung. Tetapi terhadap putusan ini ya KPU tidak mau melaksanakannya. Alasan mereka punya tafsir sendiri terhadap peraturan KPU yang diuji di Mahkamah Agung itu. Persoalan pokoknya dari situ sih sebenarnya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian ini berlanjut dengan ketika rapat pleno di KPU, satu kesepakatan ketika itu karena supaya nggak terjadi keributan, bahwa pelaksanaan putusan KPU ini harus dimintakan kepada Mahkamah Agung satu fatwa. Ya. Nah, fatwa ini kemudian dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Sekali lagi, KPU tidak mau melaksanakannya. Nah, sampai di sini, Pak Hasto itu tidak terlibat lagi dalam urusan Harun Masiku. Ya. Kegiatan selanjutnya, apa yang dibicarakan oleh Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri bersama Agustiani Tio dengan Wahyu, ini di luar pengetahuan dari Pak Hasto. Hanya saja memang yang mau dicoba ditarik seolah-olah uang yang dipakai oleh Saiful dan Doni melalui Agustiani Tio untuk diserahkan kepada Wahyu itu adalah uang, katanya sih uang talangan dari Pak Hasto.
Oke. Nah, ini jadi itu yang perkara pokoknya ya. Kemudian yang kedua, ini ada satu komunikasi yang disadap oleh KPK ketika masih penyelidikan antara Nur Hasan namanya ya dengan orang yang dikatakan itu sebagai Harun Masiku. Dalam percakapan itu dikatakan bahwa menurut Bapak ya, kata Bapak handphonenya supaya direndam. Tetapi dalam keterangannya Nur Hasan di hadapan persidangan mengatakan dia diperintahkan oleh dua orang berbadan tegap untuk menyampaikan itu. Karena dia sendiri nggak punya nomor teleponnya Nur Hasan, nomor teleponnya Harun Masiku, tetapi justru orang itulah yang menelpon terlebih dahulu dengan menggunakan teleponnya Nur Hasan. Ya. Yang lain lagi adalah ada satu percakapan di WA antara Kusnadi namanya dengan orang di sekretariat. Karena ketika itu dia sedang melarung di PIK, dianggap bahwa yang dilarung ini adalah handphone. Sementara si saksi ini mengatakan Kusnadi itu yang dilarung itu, yang dia buang itu adalah pakaian. Oke, baik. Pak Magdir, berarti kalau dengan pemaparan Anda tadi terkait dengan uang suap yang bukan dari Hasto, kemudian perintah untuk merendam handphone juga bukan dari Pak Hasto, Anda berarti yakin bahwa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi dari JPU ketika sidang pembuktian kemarin ini lemah untuk membuktikan keterlibatan Pak Hasto? Ya, kalau menurut kami tidak ada yang bisa dibuktikan oleh saksi-saksi itu. Yang makanya coba lihat baru sekali ini pengalaman saya ya. Saya itu sudah 45 tahun ya jadi pengacara, jadi penasihat hukum. Baru sekali ini penuntut umum menghadirkan saksi sebagai saksi dan ahli itu adalah penyidik dan penyelidik. Biasanya memang saksi perbalisan dihadirkan. Tetapi kehadiran perbalisan itu kalau ada keterangan dari saksi atau pengakuan di dalam BAP dibantah. Misalnya karena ada tekanan. Baru dihadirkan. Tetapi kali ini tidak. Saksi dan ahli dan penyidik dan penyelidik yang dihadirkan sebagai saksi dan ahli. Sebagai saksi itu seolah-olah dia adalah saksi fakta. Ya. Kemudian yang kedua ahlinya ini dia adalah ahli tentang teknologi, ya. Nah dari sisi ini, saya kira ini ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh KPK, ya, di dalam menghadirkan saksi dan juga dalam menghadirkan ahli. Karena KUHP kita jelas siapa yang bisa menjadi saksi, siapa yang bisa menjadi ahli. Baik. Saya ke Mas Heri dulu. Mas Heri, sebelum kita ke tadi pernyataan dari Pak Magdir terkait dengan KPK yang diduga menyalahgunakan wewenang untuk menghadirkan saksi di persidangan. Kira-kira tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum hari ini akan seperti apa? Apakah dengan Anda melihat fakta-fakta yang kemarin diungkap di sidang pembuktian, kemudian bisa membuat Pak Hasto kemudian dituntut seberapa besar ataupun seberapa lama, atau justru dibebaskan, Mas Heri? Iya, bicara tuntutan ini kan berarti hasil akhir atau kesimpulan dari suatu proses pembuktian di persidangan ya Mas Brahmana ya. Kemudian dalam hal ini tentu jaksa menurut saya tetap pada keyakinannya. Itu biasa dalam praktik beracara ya. Gitu juga tadi Bang Magdir sampaikan juga sampai detik ini dan ke depan pun akan yakin pastinya Pak Hasto tidak bersalah kan begitu ya. Jadi dalam konteks yang normatif itu fine-fine saja. Yang pasti yang perlu dapat catatan kita adalah ini harus semua mendasarkan pada fakta persidangan. Nah, fakta persidangan tadi kan bisa yang dikutip oleh pihak yang satu tentunya yang menguntungkan bagi dirinya kan. Dan itu sekali lagi alamiah terjadi. Tinggal bagaimana hakim jeli untuk melihat mana yang memang ada berkesesuaian relevansinya dengan proses pembuktian yang ingin diharapkan tadinya. Karena kalau kita lihat ini kan mengerucut pada dua hal ya. Satu adalah bicara tentang dugaan tindak pidana suapnya, pasal 5 dan juga pasal 13 Undang-Undang 31 1999 Junto 20 tahun 2001. Dan yang kedua adalah bicara tentang dugaan adanya obstruction of justice di pasal 21. Bagaimana kemudian dianggap mencegah, merintangi, menghalang-halangi penyidikan ya secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, ini yang kemudian harusnya jadi poin tadi. Bagaimana kemudian kalau saya melihat ada dari awal ini adalah
dugaan, namanya dugaan ya, masih asumsi, presumption, bahwa dalam proses pergantian tadi, pergantian antar waktu yang dimaknai oleh KPK ini ada dugaan ketidaksesuaian begitu ya, antara sebenarnya rules yang ada dengan dugaan ini ada by setting begitu ya, dengan mungkin fakta yang lain misalnya dicoba dikaitkan adalah ada fatwa Mahkamah Agung. Ini kan harusnya diuji juga. Apakah fatwa Mahkamah Agung ini dilakukan dengan memang yang prosedur yang sebenarnya memang ada. Kan diuji di sana kan. Kalau memang itu benar, apakah kemudian mengikat itu? Apakah memang ada hak untuk mengajukan fatwa Mahkamah Agungnya? Karena konsepsi fatwa Mahkamah Agung ini juga pernah diuji, bukan diuji, dalam konteks bahwa fatwa Mahkamah Agung ini kan tidak punya akibat hukum sebenarnya apa-apa ya tidak mengikat tadi. Nah dalam konteks misalnya pergantian antar waktu, apakah ini domainnya partai politik atau tidak? Karena ini sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi pasal 239 ayat 2 itu. Ya, di situ kan ditegaskan ada integritas, kemudian juga eksistensi dari suatu partai politik ya terhadap pergantian antar waktu. Nah, apakah dari suatu rules yang sebenarnya ada aturan mainnya tadi, kemudian ada celah hukum yang dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk kepentingan hal lain. Nah, ini yang hakim yang menurut saya harus jeli. Hakim ini kan harusnya sifatnya netral ya. Netral dalam melihat bahwa tidak memihak satu pihak dari sisi manapun, tapi melihatnya adalah bagaimana menggali keadilannya secara material tentunya. Maka secara material ini harus diuji dia. Kalau tadi dikatakan dia merintangi penyidikan, bagaimana caranya? Kan begitu ya. Tapi dalam konteks kembali lagi ke tuntutan, biasanya ada proses yang dinamakan rentut ya, rencana tuntutan. Dan rentut ini umumnya itu dilakukan oleh atasan dari jaksa yang menyidangkan perkara. Nah ini yang memang kadang ada persoalan dalam ranah praktik adalah bagaimana yang menyidangkan perkara itu yang sebenarnya harusnya lebih tahu, tapi kemudian kemungkinan besar ada intervensi dari atas misalnya. Intervensi dalam hal misalnya ya menyatakan bahwa ini yang harusnya dimasukkan, ini yang poinnya yang sebenarnya ada. Dan mungkin saja itu berpengaruh terhadap yang kita bicarakan nantinya tuntutan. Saya tidak ingin mengatakan atau masuk ke dalam wilayah menentukan apakah ini nanti akan berat atau ringan. Tapi dari konstruksi berpikir hukum acara pidana dan bagaimana cara membuktikan, itu yang menurut saya sangat menarik dalam perkaranya Pak Hasto ini. Gitu. Oke, jadi kemungkinan misalnya oke lah yang menuntut nanti atau membaca tuntutan itu pimpinan jaksanya gitu ya, bukan yang bersidang setiap hari jaksanya. Tapi kalau menurut Anda nih, selama ini Anda melihat persidangan pembuktian yang sudah berjalan selama beberapa waktu, dari saksinya JPU sudah menyampaikan sekian, kemudian dari saksinya dari pihak kasus juga sudah menyampaikan kesaksiannya, kemudian keyakinan dari masing-masing pihak. Anda melihat akan kemana nih Mas Heri? Apakah tadi sekali lagi apakah benar-benar akan mereka menuntut bersalah atau kemudian justru bebas karena tadi dari pihak Hastonya juga yakin tidak terlibat dari awal? Kalau kita bicara nilai dalam menuangkan sesuatu dalam surat tuntutan, itu kan sebenarnya tidak haram juga untuk menuntut seseorang itu bebas, gitu ya. Tapi tentunya dengan menuntut bebas itu harus melihat alasan yang meringankan atau bahkan menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan tadi, atau dikatakan tidak terbukti lah perbuatan itu. Nah, tapi dalam perjalanan proses persidangan yang saya ikuti, sepertinya keyakinan jaksa masih sama dengan dakwaan, begitu ya. Kita nggak tahu apakah malam sebelumnya ini ada ilham lain, wahyu dari Tuhan ilahi yang kemudian mengubah keyakinan jaksa. Saya tidak bisa menyelami sampai sejauh itu, Mas Brahmana. Tapi kalau kita ngikutin dari proses persidangannya, sejauh ini tetap sama, begitu ya. Walaupun tadi ada katakanlah pembelaan atau sangkalan dari tim kuasa hukumnya Pak Hasto, misalnya terkait dengan penyidik KPK yang melakukan proses penyidikan langsung terhadap perkara yang dihadirkan di persidangan juga. Itu kan juga kemudian keterangannya coba digali kan, bagaimana mengetahui misalnya Pak Hasto yang menyuruh misalnya tindakan kepada seseorang untuk menghilangkan barang bukti tadi, sehingga masuk dia dalam kualifikasi obstruction of justice. Karena obstruction of justice itu kalau kita buat turunannya, misalnya kan ada aiding a suspect gitu ya,
ada lying, ada tampering with the evidence, ada famous obstructions. Nah, di mana kaitannya tadi terhadap hal itu? Kemudian awalnya kan isu terhadap kasus ini adalah karena ini tipikor, orang kemudian mengkaitkan dengan kerugian keuangan negara. Nah, tapi kemudian jawaban dari jaksa KPK yang saya kutip adalah ini adalah wilayahnya, domainnya jaksa KPK, karena bicara tentang kerugian negara di minimal 1M, dan kemudian dikaitkan bahwa ini sebenarnya kalaupun bicara dalam kasus tidak bicara kerugian negara, tapi bicara tentang tindak pidana suap. Nah, itu kan berarti memberikan sesuatu agar orang yang dalam konteksnya sebagai pejabat tidak melakukan atau berbuat yang berkebalikan dengan kewajiban yang harusnya dilakukan. Nah, ini yang menariknya, bahwa apakah benar sebenarnya uang sekitar 600 juta itu adalah dari Hasto. Dari Pak Hasto? Itu kan harus ditelusuri juga. Bukan hanya jumlah uangnya berapa, 600 juta itu ketemu, tapi aliran dana ini dari mana? Tentu aliran dana ini kan bisa aja diberikan langsung atau ditransfer atau seperti apa. Itu yang menurut saya dalam konteks membuktikan secara terang benderang harus dilakukan. Gitu. Oke, siap, baik. Saya kembali ke masuk kami ke Pak Magdir. Pak Magdir, mungkin ada, baik, saya ke Mas Agung dulu, sudah hadir studio, saudara. Tadi sudah dari Zoom, dari perjalanan, sudah nyampe ke studio Kompas TV. Selamat pagi, Mas Agung. Pagi, Mas Bremana. Oke, Mas Agung, kita langsung ke pembicaraan kita pagi hari ini terkait dengan, selama ini selalu dari pihak Hasto bilang bahwa kasus suap dan juga dugaan perintangan penyidikan ini adalah upaya kriminalisasi. Apalagi kemudian kongresnya PDIP ini sepertinya ketahan terus karena Mas Hasto ini masih ditahan gitu. Anda melihatnya gimana nih, Mas Agung, perkembangannya dari dulu sampai sekarang, dari beberapa waktu lalu sampai sekarang, masih ini enggak konteksnya, kriminalisasi ini masih? Oke, pertama ini kan udah hampir 6 bulan ya berjalan kasusnya. Publik juga melihat dengan jeli, dengan cermat apa yang terjadi. Sementara kalau saya analogikan sebuah pertandingan sepak bola, babak pertamanya ini 1-0 untuk KPK ya, karena memang pra-peradilannya diterima, Mas ya. Sehingga KPK sementara unggul gitu, tapi dari sisi Pak Hastonya ditolak kan pra-peradilannya. Jadi 1-0 untuk KPK semacam itu. Nah, apakah skor ini akan bertambah di babak kedua ketika nanti putusan diterima oleh hakim ataupun ditolak? Dengan tuntutan maksimal dari tim Mas Hasto kan bebas. Tapi nanti kita akan dengar apa yang menjadi tuntutan dari jaksa penuntut KPK. Tapi yang jelas saya melihat memang publik menanti bagaimana hukum bisa berjalan, terlepas nanti di panggung belakang ada nalar-nalar politik yang membuka, Mas. Jadi dalam artian 6 bulan ini kan kita lihat ada pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Ada fungsi-fungsi pengawasan dari PDIP yang itu lebih condong sebagai mitra strategis ketimbang sebagai mitra kritis. Nah, buah dari relasi yang sekarang menguat antara PDIP dengan pemerintah hari ini, apakah akan memberikan insentif politik yang nanti konversinya ke insentif hukum dalam tanda petik, itu akan kita saksikan ketika nanti putusan hakim. Karena sukar untuk tidak mengaitkan antara hukum dengan politik, karena PDIP kan institusi politik besar ya, partai pemenang pileg. Sementara KPK ini institusi hukum. Jadi kalau misalkan kita memisahkan dua keping mata uang yang saling berkelindan ini kayaknya agak susah, karena memang saling terkait satu dengan yang lain. Yang jelas publik menanti proses apapun yang mengemuka di panggung depan benar-benar bisa berlangsung transparan, fair, semacam itu, tidak ada yang dirugikan baik dari sisi Pak Hasto, dari sisi KPK dan publik secara keseluruhan. Karena ingin tahu sebenarnya duduk perkara ini seperti apa, semacam itu. Sampai pada momen dimana kalau ini ada babak pertambahan, extra time, ya ada banding dan seterusnya, iya nggak masalah. Yang penting kita pengen tahu sebenarnya gimana sih persoalannya, seperti itu. Oke, tapi ketika nanti misalnya putusannya misalnya ternyata ringan ataupun tidak seperti yang diekspektasikan oleh JPU, ini berarti menunjukkan bahwa posisinya PDIP tidak tergoyahkan dalam tanda kutip itu, Mas Agung? Ya, kalau memang putusannya tidak sesuai dengan harapan jaksa ataupun win-win lah istilahnya dalam politik semacam itu, ya saya kira nggak ada soal, kan bisa banding kan, Mas. Yang penting proses ini memang benar-benar setransparan mungkin, sejelas mungkin, karena memang tidak bisa dipisahkan secara diametral. Posisi PDIP hari ini yang dalam tanda petik menentukan bandul politik nasional, walaupun dia sebatas sebagai penyimbang, tapi karena dia pemenang pileg dan dia ketumnya punya relasi yang intim dengan
presiden hari ini. Saya kira memang ini menjadi salah satu kacamata istilahnya tidak tunggal kita melihat kasus Mas Hasto, dan kita lihat sampai hari ini PDIP juga belum kongres, sekjennya belum diganti. Ini kan luar biasa, artinya ini super sekjen ya, bukan sekedar sekjen, sehingga memang nalar kita ketika melihat Mas Hasto ini tidak bisa berdiri tunggal, di mana ya hukum saja kita lihat, tapi politiknya tidak perlu. Kalau saya pribadi memang mau nggak mau politiknya masuk, karena peran sekjen ini sementara sampai hari ini itu masih berjalan, dan selama ini mengorkestrasi hari per hari PDIP berlangsung sebagai institusi partai seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Magdir lagi. Pak Magdir, sejauh ini Anda selalu, dari pihak Anda selalu bilang bahwa apa yang digunakan di persidangan untuk menjerat Pak Hasto dari kasus suap maupun perintangan penyidikan ini adalah pasal-pasal ataupun dakwaan daur ulang gitu ya, dari persidangan ataupun yang sudah inkrah sebelumnya dari Harun, kemudian Tio, dan juga Saiful Bahri. Anda masih kekeh dengan itu Pak Magdir, terkait dengan dakwaan daur ulang? Begini, kalau menyangkut suap ya. Karena baru suap yang didakwakan kepada Wahyu dan Tio bersama Saiful. Tetapi mengenai obstruction of justice ini kan baru kepada Pak Hasto sendiri. Yang jadi problem adalah ketika seseorang, ini barangkali Pak Heri nanti bisa memberikan komentar ya, bahwa Pak Hasto ini didakwa menyuruh orang lain melakukan obstruction of justice, ya. Tetapi orang lain yang disuruh itu nggak pernah jadi tersangka, apalagi menjadi terdakwa, ya. Ini satu persoalan yang betul-betul harus dilihat secara cermat. Mengapa ini bisa terjadi? Ini ya kita nggak tahu, ya. Apa kebijakan di belakang ini saya nggak tahu, terus terang. Itu pertama. Kemudian yang kedua, proses penetapan Mas Hasto ini sebagai tersangka ini kan luar biasa, ya. 3 hari sesudah pimpinan KPK menerima serah terima jabatan, ya, itu langsung Pak Hasto ini jadi tersangka. Ya. 3 hari sebelum penetapan tersangka ini juga diterbitkan laporan hasil pengembangan penyidikan. Nah, kami melihatnya ya bahwa laporan hasil pengembangan penyidikan ini memang hendak disuguhkan kepada pimpinan KPK yang baru, dan itu yang diharapkan nanti digunakan oleh mereka untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka. Kenapa kami bisa katakan seperti itu? Karena tanggal 13 Desember ya, Pak Hasto itu dihubungi oleh orang ya yang meminta supaya pertama dia mundur dari jabatan sebagai sekjen. Kemudian kedua, tidak dilakukan pemecatan terhadap Jokowi. Ya. Akan tetapi kan Pak Hasto kan nggak mau melakukan itu karena keputusan partai kan. Dia mundur ataupun misalnya tidak diumumkan pemecatan, itu kan bukan keputusan dia, ini keputusan dari partai. Nah, tanggal 16 Desember itu kan diumumkan pemecatan Jokowi, kemudian Gibran dan Bobi. Ya. Pada hari yang sama dikeluarkanlah apa yang disebut laporan hasil pengembangan penyidikan. Saya nggak tahu apakah Mas Agung itu bisa melihat bahwa ini sekedar proses hukum normal atau ini ada yang kita sebut proses semacam politisasi terhadap perkara ini. Karena bagaimanapun juga jangan lupa Hasto ini adalah orang yang sangat bersikukuh dari awal menentang penambahan periode dari Pak Jokowi sebagai presiden, dan juga dia juga termasuk orang yang selalu kritis untuk tidak setuju dengan 3 periode. Jadi ini cerita panjangnya kan seperti itu. Jadi ini bukan hanya sekedar ketika ditetapkan sebagai tersangka begitu saja. Ini ada proses panjang yang harus kita lihat betul secara baik. Lagi pula selain itu ya kita tahulah di internal juga seperti apa begitu, dan dari eksternal juga seperti apa. Upaya mempengaruhi partai itu luar biasa. Paling tidak bagaimana caranya supaya menyingkirkan Pak Hasto, karena Hasto ini dianggap sebagai batu sandung
ya di dalam mencoba mendorong organisasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang patut dan harus dilakukan oleh partai. Oke, baik. Kemudian nanti saya tanyakan ke Pak ataupun Mas Agung terkait dengan apakah betul ini ada proses hukum normal ataupun ada politisasi di sini. Kemudian juga tadi yang disampaikan oleh Pak Magdir akan saya tanyakan juga ke Mas Heri terkait dengan ini yang nyuruh udah dipidana ataupun sudah diproses hukum, sementara yang disuruhnya masih belum ini ya. Nanti kan saya tanyakan ke kedua narasumber kami, saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan kembali usai jeda. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Mbak Lula, madu TJ. Iya. Kalau panas dalam, sariawan? Bisa, madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu plus herbal dari bahan alam. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Aku minum Hemaviton Stamina Plus dengan Advanced Fit Formula, multivitamin, ginseng ekstra, dan L-glutamic acid. Bantu jaga stamina dan konsentrasi, dukung multitasking. Pennya mana ya? Konsen dong, 2 kali sehari. Hemaviton Stamina Plus. Haus. Ada kelapa. Bukan, itu kepala. Nah, ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya. Ini aja. Kelapa muda gercep. Jus baru. Rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep. Granulanya cepat larut. Seger. Cil abis. Jus kelapa muda. Gercep banget. Minum Just Juice, fun terus. Jus. Rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real. Dari Wingsuit. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Aku minum Hemaviton Stamina Plus dengan Advanced Fit Formula, multivitamin, ginseng ekstra, dan L-glutamic acid. Bantu jaga stamina dan konsentrasi, dukung multitasking. Pennya mana ya? Konsen dong, 2 kali sehari. Hemaviton Stamina Plus. Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara, dan kami masih membahas terkait dengan sidang tuntutan Hasto Kristianto yang akan digelar pada pagi hari ini di Pengadilan Tipikor. Melanjutkan tadi sebelum jeda, saya mau ke Mas Heri terlebih dahulu. Tadi disampaikan oleh Pak Magdir terkait dengan kasus perintangan penyidikan ini yang kemudian janggal gitu ya, karena yang nyuruh ataupun yang dituduh merintangi upaya penyidikan kemudian sudah diproses, kemudian tapi yang diminta untuk merintangi yang diminta untuk menyuruh Pak Harun Masiku untuk menenggelamkan ponsel ini belum gitu. Ini Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau kembali ke tataran normatif itu kan semuanya harus masuk dalam kaidah tataran logika hukum ya. Logika itu kan berarti nalar yang diaktifkan di sana. Secara logika kalau ada yang penyertaan ini kan berarti ada pihak yang lebih dari satu. Maka tentunya kalau satu logikanya belum masuk dalam wilayah penyertaan, begitu kan. Nah sayangnya memang dalam beberapa catatan kritis kita terhadap pelaksanaan persidangan, pasal penyertaan ini seakan-akan jadi pasal tempelan ini. Ini kan koreksi kita bagi hukum acara pidana ya, karena kalau kita fokuskan pada pasal penyertaan deelneming dalam istilah bahasa Belandanya, pasal 55 KUHP, maka kita akan melihat sebenarnya ada beberapa hal di sana, tidak hanya satu. Ada Whitlocker kah dia sebagai penganjur, ada medepleher kah dia,
sebagai orang yang turut serta, sedangkan turut serta itu harus ada kesadaran, ada kerjasama secara fisik ya. Nah ini baru kemudian dia masuk kualifikasi turut serta tadi medepleher. Nah ini yang harusnya dalam setiap rangkaian dakwaan yang dibuat ataupun dalam tuntutan menurut hemat saya mestinya berani untuk ditonjolkan sehingga asumsi tadi keyakinannya itu berdasarkan data fakta yang terkoneksi gitu ya di ujungnya bahwa memang orang ini masuk kualifikasi penyertaan dan penyertaannya adalah bagian dari ini gitu ya. Tapi memang ini jadi beban bagi orang yang menyebutkan tadi, misalnya menyebutkan pasal penyertaan ada 4 misalnya bagian tadi mana yang cocok ini, otomatis kan harus di mapping lagi nih. Nah ini kadang ada persoalan yang dalam satu perkara tidak mudah untuk bisa menjelaskan dan menuangkan itu dalam satu tuntutan. Nah, saya tidak bicara pada nuansa kebatinan ya, karena kita nggak bisa masuk ke dalam ilmu tadi gitu. Walaupun dalam proses penetapan tersangkanya Pak Hasto sebenarnya menarik adalah dalam konstruksi penetapan tersangka di ujungnya tadi itu kan melibatkan para pimpinan KPK, komisioner lah kita katakan. Nah, bagaimana kemudian keyakinan dari masing-masing pimpinan tadi, adakah terbelah, adakah tidak? Nah, kalau itu kemarin digali di fakta persidangan, menurut saya menarik sebenarnya fokusnya juga di situ. Adakah disampaikan di dalam gelar perkara itu, katakanlah penyampaian dari pendapatnya masing-masing komisioner tadi? Apakah ini suaranya bulat, utuh tadi, atau terpecah tadi kan? Nah, kalau terpecah, dissenting opinionnya tadi, boleh juga dong kita dengarkan apa alasannya. Sehingga kalaupun akhirnya mengikuti pada putusan yang dominan, yang mayoritas, tentunya ini dapat dipertanggungjawabkan di ujungnya. Nah, ini kan kadang penetapan tersangka dalam suatu proses pidana itu satu hal yang bukan hanya kasus Pak Hasto, agar kita fair ya melihat kasus ini ya, seakan tidak memihak manapun. Itu memang agak sulit untuk masuk ke wilayah yang tadi saya sampaikan, Mas Brahmana. Kita pasti ada satu tabir pemisah yang kita nggak bisa masuk ke wilayah itu, batas sucinya di situ. Nah, maka perlukan kejujuran tadi dalam konteks ini. Nah, mudah-mudahan hakim bisa menilai mana fakta yang kemudian dari awal ditonjolkan itu adalah mendekati kebenaran materialnya. Saya katakan mendekati karena 100% sama mungkin tidak ya. Karena ada hal yang mungkin narasinya benar tapi bukti pendukungnya kurang gitu. Tapi kan hakim harus memutus dalam konteks tadi kan, apakah yang diyakini oleh jaksa penuntut umum ataupun tim kuasa hukum itu benar. Tapi kan mendasarkan pada keyakinan saja kan tidak, karena pasal 183 teori negatif minimum pembuktian kita menyatakan minimum 2 alat bukti. Dengan dasar itu nanti at the end of time-nya hakim memutuskan apakah putusannya bisa 3, bersalah ya kan, atau dia berarti putusan bersalah dan pemidanaan, atau dia bebas, free sprach, dia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan minimum 2 alat bukti tadi, atau dia lepas dari segala tuntutan hukum, onslah. Maka kalau tadi bicara dalam konteks tuntutan dan ujungnya adalah bermuara pada putusan, ibaratnya masih 33,33% kemungkinannya masing-masing tadi untuk free sprach, untuk onslah, untuk kemudian pemidanaan. Maka yang harus kita perkuat ini adalah melihat fakta itu muncul nggak? Yang jadi sulit kan begitu, bahwa memang ada keterbatasan dalam konteks pembuktian kita. Walaupun kita yakin orang ini bersalah, ternyata tidak dukung bukti. Maka harus ada kebesaran hati juga mungkin untuk melihat bahwa ini tidak terbukti begitu kan? Sekali lagi fakta persidangan yang paling penting nanti untuk dari hakim memetuskan seadil-adilnya ya. Dan kalaupun nanti ini misalnya ada proses lanjutan kan masih ada upaya banding, baik oleh penuntut umum maupun jaksa. Masih panjang ya perjalanannya umum atau dari penasihat hukum kan? Masing-masing punya hak hukum itu begitu. Masih ada langkah hukum yang bisa ditempuh nanti oleh masing-masing pihak. Tentu baik. Keduanya. Saya ke Mas Agung lagi. Mas Agung, ini kan tadi istilahnya sekjen super ini kan menarik sekali ya, karena sampai persidangan berbulan-bulan sampai kemudian mau masuk ke tuntutan ini belum dicopot-copot juga, masih sekjennya masih Pak Hasto gitu ya. Tapi Anda melihatnya ke depannya seperti apa? Apakah memang nanti tetap Pak Hasto yang jadi sekjen ketika nanti ternyata sudah diputus entah bersalah atau misalnya bebas, ataukah nanti PDIP kemungkinan bakal bikin bursa sekjen baru, dan seperti apa sekjen yang kemungkinan kalau misalnya diganti gitu ya? Seperti apa sekjen yang dicari oleh PDIP nantinya? Ya, ini menarik. Pertama, kenapa tadi saya menyambung penjelasan sebelumnya,
muatan politiknya sangat kental. Di sisi KPK-nya sendiri memang kasus ini kan sempat terendap lama, Mas Bremana. Ya hampir 4 tahun kalau saya tidak salah. Kemudian tiba-tiba ketika ada pergantian atau suksesi kekuasaan di internal KPK, kasus ini dikebut dengan sangat kencang. Nah tapi di sisi PDIP sendiri kita nggak bisa menafikan kenapa sih sampai hari ini Pak Hasto tidak diganti-ganti sebagai sekjen. Saya melihatnya berdasarkan kesaksian meringankan dari sahabat Pak Hasto. Pak Hasto ini pernah ditawari menjadi seorang menteri di zaman Pak Jokowi, Mensesnek, dan kemudian kalau tidak salah Menkominfo 2 kali ditawari menjadi menteri. Tapi beliau tetap kekeh sebagai sekjen yang kemudian membuat PDIP hat-trick menang pileg 3 kali di tengah ya turbulensi dan pancaroba kekuasaan yang luar biasa karena pisah jalan dengan Pak Jokowi. Artinya apa? Pak Hasto ini secara institusional berprestasi bagi PDIP. Kemudian secara personal dia punya chemistry dengan Ibu Mega untuk meramu meracik apa maunya Ibu gitu. Sehingga memang dalam tanda petik super sekjen tadi karena berangkat dari ya kemampuan dan kapasitas beliau sebagai sekjen. Nah, kalau pertanyaannya apakah Mas Hasto akan diganti, saya melihatnya kemungkinan itu ada. Kalau misalkan beliau dalam tanda petik dinyatakan bersalah. Tapi kalau beliau dinyatakan bebas, ini bisa menjadi turning point, ya men-spin apa yang selama ini dituduhkan kepada beliau bahwa itu memang tidak benar dan bisa membuat posisi tawar beliau kembali menguat semacam itu. Tapi sebaliknya, kalau beliau bersalah ya mau nggak mau PDIP harus mencari alternatif sosok sekjen yang baru sekapasitas Mas Hasto atau lebih baik dari Mas Hasto. Dan sekjen yang seperti apa? Nah, kalau ton PDIP itu sebagai mitra strategis lebih kuat ketimbang mitra kritis, maka otomatis sekjennya yang bisa ngerem. Bukan ngegas seperti Mas Hasto. Kalau ngegas, bablas nanti. Ya, karena posisi tawarnya kan Ibu Ketum itu suka ngegas, Mas. Ya ideolog gitu ya, kekeh, teguh gitu. Kalau sekjennya juga sama, langgamnya, gimana mau komunikasi sama pemerintah kan seperti itu. Jadi ke depan proyeksinya ya butuhnya sekjen yang bisa ngerem, yang bisa menyambung keteguhan kekehan Ibu itu dengan bahasa-bahasa yang lebih kompromis sehingga bisa dipahami dan didengar oleh pemerintahan hari ini. Agar apa? Agar mitra strategisnya jalan. Tapi kalau PDIP memang memutuskan di Kongres nanti sebagai mitra kritis, kemudian mitra strategis, porsinya 50-50, ya orang seperti Mas Hasto dibutuhkan semacam itu. Tapi kalau tonnya lebih besar mitra strategis, 75% bahkan sampai 100%, ya otomatis yang dibutuhkan berkebalikan seperti Mas Hasto supaya apa? Supaya bisa merangkum, meramu, mengakomodir semua aspirasi dari pemerintah maupun dari siapapun seperti itu. Nanti kita lihat ya kalau misalnya memang diputuskan bersalah ya mau nggak mau ya masih harus diganti sekjennya dan nyarinya harus yang tadi yang bisa ngerem gitu. Kalau mau ngegas ya bablas kalau kata Mas Agung gitu ya. Baik, saya kemudian ke Pak Magdir lagi. Pak Magdir, ketika nanti sidang tuntutan sudah dibacakan tuntutan oleh JPU, apa yang kemudian Anda siapkan untuk pledoi setelah ini? Pak Magdir? Audionya masih di mute mungkin Pak? Ya, tentu banyak hal yang hendak kami kemukakan gitu ya. Salah satu di antaranya pasti kami akan membuktikan bahwa perbuatan perintangan keadilan itu tidak ada. Itu satu ya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan ini, apa yang dilakukan oleh Mas Hasto ini betul-betul lebih dalam kapasitas beliau sebagai sekjen yang menjalankan amanat dari partai. Karena Hasto nggak punya kepentingan apapun dengan pengangkatan atau pergantian siapapun antara Harun Masiku atau bukan Harun Masiku. Seperti Aprilia misalnya ketika itu yang menjadi anggota DPR. Mas Hasto itu nggak punya kepentingan itu, gitu loh. Itu satu. Kemudian kedua, tentu juga kami akan coba terkait dengan ini. Kan kami juga pasti akan lihat adalah niat ya dari Mas Hasto ini apa sih, terutama berhubungan dan kepentingan tadi, aktu seriusnya ada atau tidak. Nah ini hal-hal seperti ini tentu akan kami sampaikan di dalam pembelaan. Begitu juga nanti terkait dengan perbuatan apa yang mereka dakwakan, yang mereka sebut sebagai suap menyuap ya, pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 13. Tetapi yang penting kan begini sebenarnya buat kita ya. Hukum itu kan bukan cuma permainan kata-kata ya. Bukan permainan bahasa. Tetapi adalah ada perbuatan memang yang dibuktikan
salah, ya. Nah, misalnya terkait dengan suap misalnya. Perbuatan Mas Hasto ini yang terkait salah, dikatakan salah melakukan penyuapan, itu kan mestinya kan harus ada janji memberikan hadiah atau janji. Nah, orang memberikan hadiah atau janji itu kan karena punya kepentingan. Paling tidak di belakang kepalanya ada sesuatu yang diharapkan dari hadiah atau janji itu. Tetapi kalau Hasto ini kan nggak ada. Apa yang diharapkan dari anggota DPR misalnya, apakah Rizky Aprilia atau juga Harun Masiku, kan nggak ada urusan untuk dia. Itu kalau hubungannya dengan suap menyuap. Kalau hubungannya dengan perintangan penyidikan, juga Hasto itu nggak punya kepentingan, gitu. Tetapi yang jadi masalah kita selama ini adalah bahwa Harun Masiku itu kan nggak pernah bisa ditangkap oleh KPK. Meskipun berkali-kali mereka mengatakan bahwa sebentar lagi kami tangkap. Tetapi kan buktinya kan tidak ada. Nah, yang saya khawatir dan kami khawatir adalah upaya mereka mencoba untuk menunjukkan ketidakmampuan mereka menangkap Harun Masiku, maka yang paling mudah dijadikan tersangka itu adalah Hasto. Apalagi begini, ini satu hal yang saya kira mesti dilihat betul secara baik terkait dengan perintangan. Saksi, penyidik, dan penyelidik KPK mengatakan bahwa Pak Hasto ini mereka kejar di PT IKA. Tetapi di situ mereka nggak menemukan apapun. Apa urusannya Hasto dan Harun Masiku ke PT IKA? Ini kan nggak pernah dibuktikan. Tetapi seolah-olah ya mereka mau mengatakan bahwa bersembunyi di situ. Nah ini kan cara-cara yang menurut hemat kami ini tidak sepatutnya dilakukan, gitu loh ya. Apalagi kan mereka juga kan kebanyakan juga beberapa di antara penyelidik dan penyidik ketika itu adalah orang-orang yang pernah juga sekolah di PT IKA itu. Oke, baik. Yang pertama begini, yang kita tidak mau itu ada yang dijadikan kambing hitam karena ketidakmampuan mereka dalam menegakkan hukum. Oke, baik. Pak Magdir, sebelum kita tutup Pak Magdir, kami ingin memastikan terkait dengan nanti sidang, benarkah dimulai pukul 9 atau tepatnya pukul berapa Pak Magdir? Rencananya kalau seperti disampaikan kemarin itu adalah pukul 9. Oke, di jam 9. Kita nantikan Pak Magdir terkait dengan nanti sidang tuntutan dari Pak Hasto Kristianto dan juga nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Apakah kemudian nanti tuntutan yang disampaikan ini bisa memuaskan kedua belah pihak. Tentu tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak. Tapi kita nanti saksikan bersama-sama saudara. Terima kasih Pak Magdir Ismail, kemudian Mas Heri Firmansyah, Mas Agung Baskoro sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi, terima kasih. Bang. Saudara, jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Anggota Komisi 10 fraksi PD Perjuangan Mercy Christie mencecar Menteri Kebudayaan Fadlizon yang meluapkan kesedihannya atas kasus pemerkosaan massal tragedi 98 saat rapat dengar pendapat bersama Fadlizon. Informasinya sesaat lagi. Kita maksa sendiri, kenapa begitu berat menerima ini? Ini kalau saya bicara ini kita sakit, Pak. Saya termasuk bagian juga yang ikut mendata itu testimoni. Ternyata setelah kita bisa menjangkau korban, ternyata ada pergeseran di kedalaman 600 meter. Kematian itu adalah karena kekerasan kumpul. Dengan kejadian ini kami akan mengevaluasi ya secara total prosedur pengamanan ya, SOP. Selengkapnya dalam Rosi Mendaki Rinjani bertaruh nyawa demi apa? Kamis 3 Juli pukul 8:30 malam di Kompas TV. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Kopi delicioso atau cappuccino? So Italian. Hah? Ini baru cappuccino. Ini baru cappuccino. Milky foamnya lebih tebal dengan crunchy choco milk. Enak. Beli 2 ekstra 1. Dari Wingsfood. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai,
handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Kompas TV Learning Hub. Pelatihan eksklusif untuk meningkatkan kemampuan menulis dan bermedia secara efektif. Ikuti kelas perdana 9 Juli, Strategi Sosial Media di Era Serba Cepat, bersama Roro Ajeng Sekar Arum, Lead Media Sosial Kompas TV. Ikuti pula kelas lanjutan 10 Juli, Narasi Digital, menyampaikan cerita menangkap perhatian, bersama Edika Ipelona. Jangan lewatkan, Kompas TV Learning Hub, belajar dari yang terpercaya. Energi yang membakar jiwa, bangkitkan tekad untuk menang. Setiap langkah dan gerakan menuju kejayaan. Gelorakan semangat, rasakan tensi kompetisi tertinggi dalam berita olahraga terkini, Kompas Sport, dan tayangan liga kompetisi bergengsi Eredivisie pada hari dan jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kontras berorasi saat rapat kerja Komisi 10 DPR bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon menolak pembaruan penulisan sejarah reformasi. Orasi dilakukan lembaga swadaya masyarakat Kontras di atas balkon ruang rapat Komisi 10 DPR. Kontras membentangkan spanduk yang meminta pengusutan pelanggaran HAM 1998 dan menolak pemberian gelar pahlawan untuk Presiden Soeharto. Orasi ini dilakukan saat Menteri Kebudayaan Fadlizon sedang rapat kerja bersama Komisi 10 DPR. Dari Sekjen yang juga dengan tim yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Hentikan pemutihan sejarah. Dengarkan suara korban. Dengarkan suara korban. Kontras mengatakan orasi ini dilakukan untuk sebagai bentuk kritik kepada Menteri Kebudayaan Fadlizon yang menyebut tidak ada pemerkosaan massal dalam tragedi kerusuhan 1998. Kontras dorong Fadlizon meminta maaf kepada warga dan menolak penulisan sejarah ulang yang saat ini sedang dikaji oleh Kementerian Kebudayaan. Kami persilakan Pak Menteri untuk sama dengan Kementerian Kebudayaan yang dihadiri oleh Fadlizon sendiri, dan kami hari ini melakukan sebuah interupsi berupa aksi simbolik untuk memprotes adanya penghentian pemutihan sejarah dan juga mengecam adanya pernyataan Fadlizon yang mengatakan bahwa pemerkosaan massal adalah rumor dan peristiwa Mei 98 itu tidak ada buktinya. Dan kami hadir untuk mengecam serta memberikan teguran kepada Fadlizon itu sendiri untuk kemudian meminta maaf kepada publik dan juga mengakui kesalahannya, dan lebih parah lagi kita meminta untuk adanya penyelesaian kasus dari pelanggaran berat HAM itu sendiri dan juga penghentian penulisan ulang sejarah, termasuk juga menolak gelar pahlawan Soeharto yang hari ini juga kita ketahui ya bahwa Fadlizon merangkap menjadi Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Prasasti.
pemaparan sejarah. Anggota Komisi 10 fraksi PDI Perjuangan, Mercy Kristi, mencecar Menteri Kebudayaan Fadlizon. Dia meluapkan kesedihannya atas dugaan pemerkosaan massal tragedi 98 saat rapat dengar pendapat bersama Fadlizon. Saat sesi tanya jawab, Mercy bilang punya 3 dokumen resmi terkait kasus ini, yang salah satunya dokumen dari Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF. Sementara ungkapan kesedihan Mercy direspon permintaan maaf dari Menteri Kebudayaan Fadlizon. Lebih mendengar kritikan dari para akademisi. Kenapa begitu berat menerima ini? Ini kalau saya bicara ini kita sakit, Pak. Saya termasuk bagian juga yang ikut mendata itu testimoni sangat menyakitkan. Kita bawa itu testimoni dalam desingan peluru. Aduh, Bapak bicara dari tadi itu saya itu menahan, sangat menahan. Dan bukan cuma kasus kekerasan 98. Bapak bilang TSM, Bapak bilang tidak terima yang massal. Pak, kebetulan sebagian besar itu satu etnis. Ini kita tidak ingin membuka sejarah kelam itu. Satu etnis. Kalau dia sporadik, bisa siapa saja. Satu etnis, Pak. Banyak cerita, Pak. Bu. Satu kasus saja sudah banyak. Lebih dari satu kasus itu. Duh, kalau masih tanyakan iya, dan Mas. Sebentar dulu. Korbannya 52. Saya minta maaf. Kalau ini terkait dengan insensitivitas, dianggap insensitif. Tapi saya sekali lagi dalam posisi yang mengutuk dan mengecam itu juga. Dan ini tidak ada hubungan dengan kasus-kasus yang lain ya. Karena maksud saya di Maluku atau di Aceh, saya tidak tahu kejadian. Tapi jelas kita semua mengutuk hal-hal yang semacam itu. Dan mengecam segala macam kekerasan terhadap perempuan. Itu saya kira dalam posisi yang sama sekali tidak berbeda dalam soal hal itu. Nah, cuma secara spesifik tadi, kalau ada sedikit perbedaan pendapat terkait dengan diksi itu, yang menurut saya itu pendapat pribadi, ya, yang mungkin kita bisa dokumentasikan secara lebih teliti lagi ke depan. Ini adalah hal-hal yang mungkin bagian dari ya perbedaan-perbedaan data atau pendapat yang perlu kita lebih akurat lagi ke depan untuk mendatanya. Saya kira tidak ada maksud-maksud lain dan tidak ada kepentingan sebenarnya dalam hal ini untuk mereduksi kalau itu sudah menjadi sebuah kenyataan-kenyataan, apalagi ada dukungan dengan hukum. Dan memang orang-orang perpetrator ini, orang-orang pelaku yang semacam itu sampai sekarang pun saya kira harusnya bisa dihukum. Kita ke informasi lain, Saudara. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan kenegaraan dengan putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud di Istana Al Salam, Jeddah. Pertemuan ini menegaskan hubungan personal yang erat dan kerjasama strategis antar kedua negara. Presiden Prabowo langsung disambut hangat Pangeran Mohammed bin Salman atau MBS. Upacara penyambutan digelar khidmat dengan diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Kerajaan Arab Saudi. Selanjutnya, Presiden Prabowo dan Pangeran MBS menggelar pertemuan 4 mata di dalam istana. Selepas itu, Saudara, dilaksanakan pertemuan bilateral antar delegasi, membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang. Presiden Prabowo didampingi sejumlah menteri hingga kepala badan penyelenggara haji. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono merilis video musik bertajuk Save Our World. Kolaborasi bersama 35 musisi ini membawa pesan lingkungan untuk menyuarakan kepedulian terhadap bumi. Menyuarakan kepedulian bersama untuk lingkungan, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono merilis video musik yang berjudul Save Our World. Proyek lagu yang dibuat oleh SBY bersama 35 musisi lintas generasi ini diluncurkan di Jakarta Theater pada Selasa malam.
Video musik Save Our World menjadi simbol bersama untuk menjaga dan menyelamatkan bumi. Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute sekaligus Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bilang, lagu ini tak hanya mengajak masyarakat Indonesia, namun juga dunia untuk membangun budaya cinta lingkungan. Dengan lagu berjudul Save Our World, Selamatkan Bumi Kita. Ini adalah sebuah lagu ciptaan atau karya dari Pak SBY. Beliau tentunya juga ingin terus mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya, apa yang juga menjadi ikhtiar atau perjuangannya. Kali ini didedikasikan khusus untuk mengajak siapapun, bukan hanya masyarakat luas di Indonesia, tapi juga masyarakat dunia. Sementara koordinator video dan musik tembang Save Our World, Ediwan Prabowo menambahkan, tantangan dalam membuat visual lagu ini adalah melibatkan orkestra dan gambar dalam aransemen langsung dari Save Our World. Penggarapan audio yang dilakukan oleh Mas Topati luar biasa. Tadi Bapak SBY juga sudah menjelaskan melibatkan sebuah orkestra dari Budapest. Kemudian setelah kemasan ini jadi, kemudian Mas Upi Guava mendengar dan mulai menginspirasikan bagaimana mewujudkan dalam sebuah visual audio yang tadi kita lihat luar biasa. Versi terbaru lagu ini melibatkan 35 musisi lintas generasi seperti almarhumah Titi Puspa, Sandi Sandoro, hingga rapper Saikoji, mewarnai lantunan Save Our World. Dengan dirilisnya Save Our World, diharapkan semua elemen bangsa tidak diam untuk menyikapi masalah lingkungan. Niko Anggriawan, Gahniar Febrian, Kompas TV, Jakarta. To protect our children, let us pray. Saudara, penandatanganan perjanjian pinjaman daerah kembali dilakukan oleh Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur Persero atau PT SMI dengan pemerintah Kota Manado. Pinjaman ini, saudara, bertujuan untuk memperluas layanan sistem penyediaan air minum atau SPAM di wilayah Manado. PT SMI menyalurkan pinjaman daerah senilai 80 miliar rupiah kepada pemerintah Kota Manado. Dana ini digunakan untuk memperluas cakupan sistem penyediaan air minum atau SPAM dengan target 80% sambungan rumah tangga atau SR dapat tercapai pada 2029. Penandatanganan dilakukan langsung oleh PT SMI dan Wali Kota Manado dalam sebuah agenda resmi yang juga dihadiri sejumlah pejabat daerah dan mitra pembiayaan. Kerjasama ini menjadi bagian dari komitmen PT SMI sebagai agen pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan. Ini merupakan kerjasama ketiga antara pemerintah Kota Manado dan PT SMI yang telah terjalin sejak 2019 melalui pembiayaan untuk pembangunan RSUD Kota Manado dilanjutkan dengan pembiayaan sebesar 205 miliar rupiah termasuk untuk revitalisasi Pasar Bersahati. Bahwa dengan kemampuan dari suatu pemerintah daerah bisa melakukan pinjaman daerah, maka akselerasi ketersediaan infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar, itu bisa menjadi lebih cepat dan lebih bermanfaat kepada masyarakat yang ada di daerah-daerah tersebut. Pasar Bersahati itu sangat rapi, sangat bersih, sistem pengelolaannya juga sudah sangat modern. Jadi saya rasa ini bisa merupakan suatu contoh bagi pemerintah daerah lain yang ingin mengembangkan pasar-pasarnya menjadi suatu tetap pasar masyarakat yang tradisional tetapi bersifat modern. Pemerintah Kota Manado menegaskan, perluasan SPAM merupakan bagian dari upaya memperluas akses layanan dasar, serta berharap program ini menjangkau lebih banyak masyarakat secara merata. Jadi kita itu berusaha secepat mungkin kita meningkatkan SR kita, agar supaya sebagian besar masyarakat terlayani dengan air bersih yang tentu pelayanan yang berkualitas. Ini kita lakukan untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Melalui pembiayaan kreatif seperti pinjaman daerah, pemerintah daerah seperti Kota Manado kini memiliki lebih banyak ruang untuk mempercepat pembangunan.
Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model percepatan pembangunan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya Kamis dini hari, warga yang merasa keluarganya menumpang atau penumpang kapal mulai mendatangi Pelabuhan Gilimanuk. Mereka berharap keluarga mereka dapat segera ditemukan. Ternyata setelah kita bisa menjangkau korban, ternyata ada pergeseran di kedalaman 600 meter. Kematian itu adalah karena kekerasan kumpul. Dengan kejadian ini kami akan mengevaluasi ya secara total prosedur pengamanan ya, SOP. Selengkapnya dalam Rosi Mendaki Rinjani bertaruh nyawa demi apa? Kamis 3 Juli pukul 8:30 malam di Kompas TV. Aku minum Hemaviton Stamina Plus dengan Advanced Fit Formula, multivitamin, ginseng ekstra, dan L-glutamik acid. Bantu jaga stamina dan konsentrasi, dukung multitasking. Pennya mana ya? Konsen dong, 2 kali sehari. Hemaviton Stamina Plus. Kenapa gigi kita harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting, kayak gigi keluarga kita. Bisa makan apa aja. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan baru, cegah gigi berlubang. Aktif fluoride, Enamelok plus antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, gusi sehat, rongga mulut, terlindung dari bakteri, penyebab gigi berlubang. Cing cing. Ciptaden Maxi 12 Plus. Gigi kuat, gigi Ciptaden. Lain. Duh. Minum Oskadon SP. Nyeri otot punggung, sis. Minum Oskadon SP. Aktif Oke Formula, redakan nyeri tanpa ngantuk. Oskadon SP. Sakit pinggang, nyeri otot, nyeri sendi. Go, let's go. Pancen oye. Aku minum Hemaviton Stamina Plus dengan Advanced Fit Formula, multivitamin, ginseng ekstra, dan L-glutamik acid. Bantu jaga stamina dan konsentrasi, dukung multitasking. Pennya mana ya? Konsen dong, 2 kali sehari. Hemaviton Stamina Plus. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Saudara, Jaksa Penuntut Umum akan membacakan tuntutan untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Kamis 3 Juli 2025. Sebelumnya, Jaksa bilang telah hadirkan belasan saksi fakta dan ahli dalam sidang yang telah digelar. Sidang tuntutan Hasto digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis pagi. Pekan lalu, Saudara, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mencecar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto soal kedekatannya dengan Harun Masiku. Hasto menjelaskan tidak memiliki kedekatan dan menerangkan awal perkenalan dengan Masiku yang kala itu menyampaikan nama senior partai saat mendaftar sebagai calon anggota legislatif dari PDIP pada 2019. Hasto juga menjawab soal keputusan terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR yang telah ditetapkan dan melalui proses demokratis. Informasi terkini, Saudara, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Julian Fernando yang saat ini sudah berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Rizka, selamat pagi. Jadi pukul berapa sidang tuntutan yang akan digelar?
Ya, Okta, kalau misalkan berdasar dari informasi yang kami terima, ini sebetulnya sidang akan dimulai pada pukul 9 pagi. Dan sebagaimana kemudian sidang-sidang untuk pengadilan Hasto sebelumnya, ini biasanya tepat waktu. Jadi artinya kalau misalkan kita bisa lihat di belakang saya ini merupakan biasanya ini tidak akan lama dari sini. Hasto akan masuk ke ruang sidang dan kemudian akan memulai persidangan. Dan kemudian informasi yang kami dapatkan untuk agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan tuntutan yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, di mana kalau misalkan kita juga mengikuti sidang-sidang sebelumnya, baik dari Jaksa Penuntut Umum KPK ataupun pihak penasihat hukum Hasto Kristianto sudah menghadirkan saksi-saksi yang kemudian ini dari Jaksa Penuntut Umum dan juga saksi AD charge ataupun saksi meringankan dari pihak ataupun dari kubu tim penasihat hukum Hasto. Nah, kalau misalkan kita juga akan mengikuti nanti terkait dengan sidang tuntutan pada hari ini, tentu kita akan mengacu pada dakwaan yang sebelumnya sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK pada bulan Maret lalu, di mana Hasto ini didakwa atas dua hal begitu ya. Yang pertama ini merupakan terkait dengan dugaan perbuatan perintangan hukum, yang dimana ini termasuk adalah dugaan Hasto ini memberikan instruksi kepada Harun Masiku kemudian untuk merendam HP-nya. Nah, ini juga kemarin coba digali oleh Jaksa Penuntut Umum KPK melalui saksi-saksi yang dihadirkan, dan kemudian juga kemarin pada pekan lalu ini terkait dengan pemeriksaan Hasto sebagai terdakwa, dan kemudian ini adalah dakwaan yang kedua, ini adalah Hasto diduga bersama-sama dengan advokat Doni Tri Istiqomah yang juga merupakan mantan terpidana kasus Harun Masiku, yang kemudian ini diduga ini memberikan dana talangan. Jadi memang ada dua hal terkait dengan persidangan Hasto. Yang pertama adalah dugaan perintangan penyidikan, yang kemudian adalah terkait dengan dugaan kasus suap pergantian anggota DPR, pergantian antar waktu anggota DPR RI pada masa itu, sehingga memang ini akan kita nantikan sebagaimana kemudian tuntutan yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK pada pagi hari ini, Okta. Oke, Rizka, jadi apa respon kubu Hasto untuk menghadapi tuntutan ini? Ya, sejak awal persidangan memang kubu Hasto cukup percaya diri begitu ya terkait dengan baik dari pemeriksaan saksi dan kemudian pemeriksaan ahli, baik dari saksi yang kemudian dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, yang mana ini menurut tim penasihat hukum Hasto Kristianto ini dinilai justru meringankan Hasto. Dan kemudian kalau misalkan pada kemudian wawancara yang juga kami sudah lakukan bersama dengan tim penasihat hukum Hasto, mereka ini menilai bahwa terkait dengan adanya dugaan perintangan penyidikan ini tidak dapat terbukti secara secara langsung begitu. Kalau misalkan kita mengutip pernyataan dari tim penasihat hukum, di mana ini justru dengan kehadiran kemarin pada masa pemeriksaan ahli, mereka juga kemudian menghadirkan mantan hakim konstitusi ini untuk menggali terkait dengan penafsiran hukum terkait dengan apa itu perintangan penyidikan, dan kemudian terkait dengan putusan pengadilan yang sudah ingkrah, ini bagaimana kemudian menafsirkan hal tersebut. Ini yang kemarin coba digali oleh kubu Hasto Kristianto, Okta. Baik, tentu kita nantikan seperti apa nantinya sidang tuntutan yang akan dijalani sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Fedris Kananda, dan juru kamera Julian Fernando dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya saudara, usai jeda kita akan kembali dengan perkembangan terkini terkait dengan sidang tuntutan Hasto Kristianto yang hari ini atau pagi ini akan diagendakan, akan digelar sekitar pukul 9. Jadi tetaplah bersama kami.